Judul firman Tuhannya doa ucapan syukur selamat dari maut. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, untuk 1 bulan ini kita akan belajar dari kitab Yunus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yunus dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika Yunus mendengar firman Tuhan, dia tahu itu Tuhan yang berfirman. Dia tahu dengan jelas apa isi firman Tuhan. Tetapi dengan kesadarannya, dia mengikuti kehendaknya, dia tidak mengikuti kehendak Allah. Dan apa yang terjadi ketika dia mau menjauhkan diri dari panggilan Allah untuk melayani orang-orang yang ada di Niniwe, justru ketika dia naik kapal, itu atas seizin Tuhan datang angin yang besar. Dan angin itu membuat badai di dalam lautan, sehingga kapalnya Yunus itu hampir-hampir hancur. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Yunusnya lagi ngorok, lagi ketiduran di bagian dek yang paling bawah sekali. Dia tidak terpengaruh. Satu kapal sudah heboh, satu kapal sudah ketakutan. Bahkan Alkitab mencatat mereka membuang isi kapal itu. Tetapi Yunus masih ngorok, saudara. Dan herannya, ya saya percaya atas izin Tuhan juga. Kok bisa nahkoda kapal itu menemukan dia di situ? Kan semua pada heboh, paling kan naik ke atas kan. Wah, apa yang akan terjadi? Lihat anginnya, lihat gelombangnya, lihat kondisi kapal. Justru Yunus dek paling bawah, saudara. Kalau naik kapal itu tahu kan ada susunan-susunan, dan yang paling bawah sekali di situ ada Yunus. Dan mungkin Yunus tuh tidurnya ngorok. Mungkin pas nakoda lewat, dia dengar kok ada yang ngorok. Dibangunkanlah si Yunus. Kau itu bagaimana? Kita satu kapal ini sudah ketakutan, sudah berdoa. Kamu kok bisa tidur nyenyak seperti ini? Baru dia sadar sambil ngiler-ngiler, saudara. Dan nakoda bilang, ayo berdoa sama Allahmu. Minta kemurahan, siapa tahu dengan doamu kita semua dibebaskan dari gelombang, dari badai yang besar ini. Itu pun Yunus belum mengaku. Akhirnya Yunus naik ke atas ngumpul sama orang-orang banyak. Dia belum mengaku dosa. Nanti karena gelombang semakin besar, ada orang yang berkata, kita harus cabut undi ini. Sepertinya ada salah satu dari antara kita yang jadi biang kerok. Ayo cabut undi, siapa yang dapat undi baru kita akan apakan orang itu. Dan dicabut undi memang kena dia gitu loh, saudara. Dan apa kata Yunus? Ya udah kalian, karena ini gara-gara aku yang menjadi penyebab semua musibah satu kapal mengalami. Ya udah kalian buang aja aku ke laut. Nanti badai ini akan reda. Dan orang-orang situ kan ketakutan nih, manusia bukan binatang, bukan ikan yang dicemplungin. Tetapi karena badai nggak berhenti-berhenti, mereka berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada kami. Dan jangan tanggungkan dosa orang ini. Diangkatlah Yunus, dibuang. Begitu Yunus cemplung ke laut, langsung berhenti badainya. Amin, saudara. Oke, itu berbicara tentang pasal 1 minggu lalu. Jadi panggilan Yunus, implikasi untuk kehidupan kita, bahwa setiap kita orang yang percaya, kita pun punya panggilan. Panggilan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam hal apa? Membawa keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kalau Yunus dipanggil untuk melayani orang Niniwe supaya mereka bertobat. Kalau kita dipanggil untuk melayani teman kantor saudara, keluarga saudara, tetangga-tetangga saudara, siapapun yang terhubung dengan dirimu. Kalau kamu punya teman, itu tidak kebetulan. Tuhan panggil, Tuhan hubungkan saudara dengan mereka-mereka supaya lewat hidupmu mereka tahu apa itu keselamatan. Amin. Oke, sekarang minggu yang kedua kita belajar dari Yunus pasal yang kedua. Yunus di perut ikan. Ada 2 ayat yang kita mau baca bersama-sama. Mari kita buka Yunus. Jadi setelah Yunus dibuang ke laut, atas seizin Tuhan datang ikan loh, saudara. Bayangkan tuh ikan itu dengar-dengaran. Tuhan suruh samperin Yunus, telan tuh dia.
diikutin sama ikan. Manusia ini tidak dengar-dengaran. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Yunus pasal yang kedua, doa ucapan syukur Yunus. Ayat 1-10. Saudara nanti di rumah boleh baca pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Karena ini akan menjadi pembahasan kita selama 1 bulan ini. Selama kita doa puasa ya bulan Oktober. Doa ucapan syukur Yunus ayat pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Lompat ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Kalau saudara baca di pasal 1 ayat-ayat terakhir, itu orang-orang yang dalam ketakutan tidak tahu mau terjadi apa dengan hidup mereka. Mereka semua bernasar. Mungkin ada yang bilang, kalau mungkin pakai bahasa bebas kalau dia orang Kristen zaman sekarang, Tuhan, aku kan jarang ke gereja. Nanti kalau aku selamat dari badai ini, setiap hari Minggu aku tidak akan absen 52 minggu Tuhan. Atau ada orang yang pelit-pelit, dia bilang, yang gak percaya Tuhan, dia akan bernasar, Tuhan, aku janji kalau aku lolos dari badai ini, sampai ketemu keluargaku, sampai di rumahku, aku akan memberi persembahan. Jadi ada banyak yang bernasar dan termasuk Yunus. Tidak ditulis isi nasar Yunus itu apa, tetapi ayat yang kita baca, dia berkata dia akan menggenapi nasarnya. Mungkin dia bernasar, Tuhan, kalau aku lolos kali ini, aku akan ikut kemana Tuhan suruh. Kemungkinan seperti itu. Karena kan terakhir begitu dia dimuntahkan oleh ikan, dia dikeluarkan di kota Niniwe. Dan dia memberitakan kabar pertobatan di sana. Tetapi nasar dalam hal sederhana untuk saya dan saudara, kadang-kadang kita begitu dengar firman Tuhan itu ada komitmen-komitmen yang kita buat. Ada janji-janji. Tuhan, aku mau rajin baca Alkitab. Karena isi firman Tuhan, ayo baca Alkitab supaya saudara bertumbuh, supaya saudara mengenal Tuhan. Ada kerinduan waktu dengar dan ada janji. Begitu pulang ambiar lagi. Kenapa? Sibuk. Begitu dengar tentang doa pentingnya ada di hadirat Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan 24 jam. Muncul di hati, Tuhan aku mau berikan waktu setiap hari cari Tuhan. Pulang Senin dapat, Selasa dapat, Rabu hilang lagi. Kenapa? Alasannya sama, sibuk. Nah itu kurang lebih nasar kita untuk saya dan saudara yang hidup di konsep perjanjian baru. Nah kembali kepada Yunus pasal yang kedua ini. Ayat yang ke-7 berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dari peristiwa Yunus pasal yang kedua, doa ucapan syukurnya kepada Allah ketika dia berada di dalam perut ikan, kita akan belajar 3 poin yang ada implikasinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup zaman akhir ini. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan alasan kenapa waktu Yunus dengar firman Tuhan, kenapa waktu dia tahu dia disuruh pergi ke kota Niniwe, kenapa dia tidak pergi ke sana, malah dia menjauh pergi ke lawan arahnya ke kota Tarsis. Ada yang sudah tahu jawabannya? Niniwe itu ibu kota Asyur. Asyur itu satu bangsa yang besar. Dan pada zaman itu Asyur itu ingin menguasai seluruh dunia, termasuk bangsanya Yunus. Jadi Yunus sudah tahu bahwa bangsa Asyur ini, kota Niniwe ini menjadi ancaman untuk bangsanya. Makanya ketika dia dengar Tuhan berfirman, kejahatan orang Niniwe sudah sampai ke sorga, aku akan menghukum mereka. Yunus bilang,
biarin aja mereka kan jahat, biarin aja mereka dihukum. Minimal ancaman untuk negaraku berkurang. Itu alasan. Dan Asyur ini adalah musuh bangsanya Yunus. Dan yang kedua, dari sudut pandang Yunus sebagai orang yang beribadah kepada Allah yang benar, orang-orang Niniwe ini adalah bangsa yang menyembah berhala-berhala. Jadi bagi dia sudah adil lah kalau Tuhan hukum mereka. Nah itu alasan kenapa Yunus tidak pergi ke Niniwe. Jadi dia punya alasan, secara logika itu benar. Saudara paham ya? Jadi bukan tanpa alasan kenapa dia tidak pergi ke Niniwe. Nah dari Yunus pasal yang kedua kita mau belajar ada 3 poin. Yang pertama kita mau belajar Yunus menyadari dan mengakui kesalahannya. Jadi angin ribut yang datang itu atas seizin Tuhan. Dan angin ribut itu membuat gelombang yang besar di lautan. Menyebabkan kapal yang Yunus tumpangi itu tidak karu-karuan. Dan angin ribut itu datang atas seizin Tuhan. Ada yang sedang mengalami angin ribut pagi hari ini? Amin. Saudara, ada yang lagi dalam persoalan pagi ini? Seperti angin ribut yang membuat gelombang dalam hidupmu. Tidur gak nyenyak, makan gak semangat, bekerja gak semangat, makan gak nafsu. Ke gereja berdoa jadi aras-arasan. Iman sepertinya loyo. Kenapa? Lagi punya beban yang berat. Ada yang lagi berbeban berat ini? Saudara mengasihi Tuhan ya atau tidak? Ya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ada satu janji firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua seizin Tuhan. Amin. Jadi kalau yang sedang mengalami angin ribut, hujan, gelombang, badai, persoalan, pergumulan, rumah tangga, kesehatan, keuangan, apapun itu, yakinlah semua diizinkan Tuhan. Amin. Nah Yunus lewat angin ribut dia sadar aku yang salah. Buang aja aku, cemplungin aku ke laut. Dia mengakui kesalahannya. Tetapi apa yang terjadi ketika Yunus mengakui kesalahannya? Badai memang berhenti. Tetapi dia punya masalah baru. Dia dicemplungin ke air. Dan ketika dicemplungin ke air, atas seizin Tuhan juga datanglah ikan yang besar. Jadi bukan ikan paus, ikan yang besar. Kalau saudara belajar tentang makhluk-makhluk laut, itu zaman dulu kan ada ikan-ikan yang besar, penguasa-penguasa laut yang sekarang sudah nggak ada. Ketika dia ada di dalam perut ikan, di situ dia mencari Tuhan. Di tengah pergumulan hidupnya, dia cari Tuhan. Jadi ketika Yunus sudah sadar dia salah, orang untuk bertobat yang pertama harus tahu dia salah dulu. Salahnya di mana? Baru dia bertobat. Mengakui baru bertobat. Nah Yunus sampai di poin pertama dia sadar dia salah. Dan yang kedua dia mengakui. Tetapi dia belum sampai di titik pertobatan. Kalau saudara baca antara ayat 7 dan ayat 9 ada ayat 8. Yunus kan bilang, dalam kesesakanku aku mencari Tuhan dan Tuhan tolong aku. Terus dia bilang ayat 8, tetapi bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Maksudnya dia tuh bangsa Niniwe. Jadi kesombongannya, ketidakterimaan tentang bangsa Niniwe itu masih ada di hati Yunus. Dia bilang bangsa-bangsa yang menyembah berhala, ya mereka akan dihabisi. Tetapi aku yang takut akan Tuhan, aku mencari Tuhan, aku mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan aku akan membayar nasarku. Paham saudara? Orang harus tahu, sadar dia salah di mana, baru mengakui kesalahan. Tetapi gak sampai di mengakui, harus sampai titik yang ketiga, bertobat. Yunus lewat angin ribut dia sadar dia salah dan dia mengakui kesalahannya. Tetapi dia belum sampai titik pertobatan. Doa permohonan ucapan syukur kepada Allah. Doa minta pertolongan Allah. Itu masih ada selipan satu ayat satu kalimat. Yang mengatakan bahwa bangsa Niniwe itu emang layak untuk dihukum. Amin saudara. Nah.
Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Amin. Semua itu ada benang merahnya. Kenapa saudara dikejar-kejar debt collector? Karena kemarin saudara ambil motor 3 bulan lalu. Kenapa saudara diketok-ketok sama ibu kos? Karena saudara janji bayar kemarin, gak nongol kemarin, hari ini dia cari. Semua tuh ada alasan. Kenapa saudara sakit hari ini? Ya karena kemarin mungkin hujan-hujanan, makan yang tidak sehat. Semua ada sebab akibat dalam hidup kita. Amin. Demikian juga segala pergumulan-pergumulan di hidup kita. Semua yang terjadi itu ada sebab akibatnya. Amin. Jadi kalau saudara dalam pergumulan, dalam angin badai, tidak usah cari kambing hitam. Tidak usah nyalain siapa-siapa. Tidak usah nyalain situasi keadaan. Duduk diam di kaki Tuhan dan satu kata ucapkan, terima kasih. Aku belum sempurna tapi aku belajar mengasihi Tuhan. Dan aku tahu dalam prosesku apapun yang Tuhan izinkan kejadian peristiwa aku alami. Aku percaya satu janji Tuhan. Tidak melebihi kekuatanku. Dan semua ini di ujungnya ada kebaikan yang Allah mau nyatakan di dalam hidupku. Amin. Saudara mau lihat kebaikan Allah? Saudara sudah mengalami kebaikan Allah? Apa contohnya? Sakit disembuhkan. Gak ada duit, tiba-tiba tetangga kasih duit. Gak ada makan, tiba-tiba diajak traktir. Itu kan definisi kebaikan-kebaikan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kebaikan-kebaikan yang lain dalam hidup kita. Yang lebih dalam. Yang lebih tinggi nilainya. Yang tembus sampai di kekekalan. Yaitu apa? Bagaimana Tuhan mau mengubah karakter kita. Mau mengubah sifat-sifat kita. Yang tanpa kejadian peristiwa-peristiwa itu gak bisa berubah. Kenapa ada orang datang menyakiti kita? Kenapa ada orang yang sudah ditolong malah mengkhianati kita? Itu seizin Tuhan. Supaya kita belajar rendah hati, belajar tidak sombong, belajar tidak bangga dengan pemberian-pemberian, belajar tidak menuntut balas atas kebaikan kita kepada orang. Dan itu menyempurnakan hidup kita. Amin. Amin. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang sedang memoles karakter kita supaya apa? Supaya kita layak masuk langit baru, bumi baru. Dapat predikat sebagai anak-anak Allah. Itu kebaikan Tuhan bukan hanya sepanjang umur kita tinggal di dunia 70-80. Tapi itu tembus sampai di kekekalan. Dan itu yang Allah sedang siapkan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi kalau yang persoalan hidup tidak ada. Oh saya running well, aman-aman Bu Pendeta. Saudara pulang boleh berdoa. Tuhan aku pengen dong ada banyak persoalan pergumulan. Supaya karakterku lebih cepat dipangkas. Daripada keburu mati gak selesai. Amin. Dan yang kedua saudara yang dalam pergumulan-pergumulan. Sekali lagi jangan cari kambing hitam. Jangan suka menyalahkan. Tetapi bersyukur. Oh terima kasih Tuhan. Masih ada kesempatan untuk aku berubah. Dan aku mau bertobat berbenah menjadi lebih baik. Amin. Yang kedua temukan kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa. Semakin saudara terkoneksi dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan. Itu kejadian-kejadian saudara bisa baca. Apa di balik ini yang Tuhan ajar kepada saya. Nah kepekaan itu yang kurang dimiliki oleh orang Kristen. Makanya ada orang Kristen udah babak belur. Udah jatuh tertimpa tangga diinjak orang. Gak menemukan hikmahnya. Kenapa? Karena gak terkoneksi dengan Tuhan. Kalau saudara terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan gak usah hajar saudara pakai cambuk. Tuhan hanya berfirman dengan lembut, saudara bisa mendengar dan saudara tahu bagian saya apa di dalam hal ini. Dan itu keindahan saudara menyembah Tuhan yang benar. Amin saudara. Orang-orang yang ada di hadirat Tuhan, orang-orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan, dia jadi cerdas. Kenapa? Bukan jadi peramal, tetapi dia ketemu orang dia bisa tahu ini orang rohani apa munafik. Ini orang sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan atau enggak. Ketika dia melihat setiap kejadian-kejadian peristiwa, Tuhan bisa berbicara dan dia tahu semua di balik ini ada apa. Makanya saudara kalau sudah terkoneksi dengan Tuhan, saudara enggak perlu hamba-hamba Tuhan yang punya nubuatan.
Kan ada, wih KKR di sana, pendetanya bisa bernubuat, ayo datang nanti dia nubuat satu-satu tentang. Nggak perlu Tuhan berbicara lewat orang. Kenapa? Karena Tuhan tinggal di sini. Coba lihat di sini saudara. Di sini Tuhan di hati saudara. Nggak perlu orang lain berbicara kepada saudara. Tuhan bisa berbicara langsung. Dengan catatan saudara ada di hadirat Tuhan. Menjaga kesucian, kekudusan, suka berdoa, baca Alkitab. Wah Bu Pendeta, kalau begitu nggak penting-penting saya datang ke gereja ya. Tuhan kan bisa berbicara kepada saya. Nah kalau punya kalimat itu artinya kamu belum terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Yang kedua kita belajar dari kisah Yunus bahwa Tuhan itu mendengar doa. Yunus dalam bagian doanya di pasal 2 dia berkata, dalam kesusahan aku berseru, Ia Allah menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Kau Allah dengarkan suaraku. Tuhan mendengar doa. Ada satu pujian. Yesus hanya sejauh doa. Terus ada lagu yang kita suka nyanyi. Dia menjawab apa tuh? Menjawab lebih dari. Gimana lagunya tuh nadanya? Yesus mendengar lebih dari yang itu dia. Saudara suka berdoa? Amin. Kalau saudara mengharapkan pertolongan Tuhan, berdoalah. Berdoa saudara mungkin belum dapat jawaban. Tetapi setiap isi doa saudara itu sampai ke telinga Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mendengar. Memang ada waktunya Tuhan menjawab. Tetapi setiap doa yang dinaikkan Tuhan mendengar. Tuhan membuka telinga. Nah jadi kalau saudara tidak berdoa. Yang rugi itu saudara sendiri. Colek sebelah kiri. Rajin doa ya sekarang ya. Ayo baca 1, 2, 3. Dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah berubah. Dalam situasi dan kondisi apapun, tetaplah cari Tuhan. Berseru, berharap, berserah. Amin. Jadi Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia yang sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu. Mungkin waktu yang lalu kita pengen bunuh diri. Mungkin waktu yang lalu kita putus asa. Mungkin kita waktu-waktu yang lalu sampai di titik terendah dalam hidup kita. Dan kita sudah nggak tahu mau berbuat apa. Yang kita tahu cuma satu. Akhir hidup saya hari ini itu sudah lebih baik. Tapi ternyata kita bisa ada sampai hari ini. Amin. Siapa yang menolong kita? Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Dia yang menjaga, memelihara, mengangkat kita. Dan dia yang mengizinkan kita sampai hari ini masih hidup. Amin. Jadi percaya Tuhan yang sudah menolong, memelihara kita di waktu-waktu yang lampau. Dia Allah yang tetap sama. Kita bisa berubah hati kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang sempurna. Makanya kita berdoa cari Dia. Supaya apa? Supaya Tuhan yang sudah menolong kita di waktu yang lalu. Dia Tuhan yang sama akan terus menjaga, memelihara. Sampai membawa kita kepada tujuan akhir hidup kita. Amin. Jadi situasi apapun. Ada dua macam manusia itu orang Kristen. Ada jemaat bilang sama saya, Bu Pendeta. Sama Pak Gembala dulu. Pak Gem. Saya itu kalau ada banyak masalah tidak bisa ke gereja. Saya nggak bisa berdoa, nggak fokus. Tapi kalau Tuhan lagi berkati saya, wah saya ke gereja rajin, saya melayani senang. Tetapi kenapa ya Tuhan tahu saya seperti itu, tapi kenapa Tuhan izinkan selalu ada masalah dalam hidup saya. Itu ada seorang bapak jemaat yang ngomong begitu. Dan yang kedua ada seorang tetangga saya Kristen yang sudah sekolah Alkitab. Yang sudah pindah lama ke Jakarta. Dia pun seorang ibu berkata hal yang sama. Kenapa Tuhan sudah tahu saya kalau diberkati tidak ada masalah. Bisa menyembah Tuhan, bisa beribadah dengan baik. Tetapi kenapa Tuhan izinkan ada persoalan-persoalan. Itu tipe manusia yang pertama. Ada yang seperti itu di sini? Enggak. Kalaupun ada berarti saudara ini lagi happy-happy semua ya.
Tetapi ada tipe manusia yang kedua. Kalau diberkati, justru nggak datang cari Tuhan. Kenapa? Aduh pendeta, mumpung lagi seneng-seneng ini keluarga happy, mau jalan-jalan dulu Bu Pendeta, masak bersama, pokoknya nggak cari Tuhan. Tapi giliran ada masalah, tiap hari datang ke gereja. Bu Pendeta jam berapa ada doa? Kenapa? Aku mau datang berdoa. Pagi, siang, sore, malam datang cari Tuhan. Giliran masalahnya selesai, hilang lagi. Jadi jemaat bisa tahu ini hilang, oh berarti lagi tidak ada masalah. Oh ini rajin ke gereja, oh berarti lagi banyak masalah. Nah saudara, ada nggak tipe dua itu? Hah? Ada nggak di antara dua itu yang saudara masuk kelompok itu? Atau punya kelompok sendiri? Ya kelompok sendiri yang ketiga. Ada masalah, tidak ada masalah, saya tetap mengasihi Tuhan. Haleluya, tepuk tangan dulu. Itu kan goalnya kita. Jadi jangan berdoa cuman kalau ada masalah, nggak berdoa. Sebaliknya jangan berdoa cuma lagi senang, giliran lagi susah nggak konsentrasi Bu Pendeta, nggak bisa doa, nggak usah doa-doa. Enggak, senang berdoa. Banyak persoalan berdoa. Karena apa? Karena Tuhan mendengar doa kita. Amin. Kalau saudara tiap hari nyapa Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Ada kan satu cerita, saya pernah ceritain ya, saya pernah baca. Di luar negeri ada satu perusahaan, gak tahu perusahaan apa, pokoknya di dalam itu ada kayak kamar-kamar es. Nah di antara ratusan ribuan karyawan, ada satu orang karyawan yang sudah tua, setiap dia masuk dia nyapa satpam itu. Selamat pagi, nanti kalau dia pulang dia nyapa lagi selamat sore. Nah satu waktu karyawan yang sudah tua ini, dia habis bekerja, sudah bel kerjaan selesai. Ketika dia masuk ke satu ruangan yang penuh dengan es, ternyata dia dikunci di dalam situ saudara. Kan sudah jamnya pulang, orang yang kunci pintu tahu sudah waktunya pulang dan begitu dia lihat tidak ada orang. Ternyata dia nggak entah tersembunyi atau apa, ternyata dia di dalam. Saudara tahu, satpam ini semua sudah pulang. Tapi bagi dia ada yang kurang. Kenapa? Orang tua ini tadi pagi ngomong selamat pagi. Kenapa dia belum ngomong selamat sore untuk pulang? Dan satpam ini keliling. Dia buka setiap ruangan. Dan orang yang sudah tua ini hampir mati beku. Tetapi bisa diselamatkan. Dari apa? Dari satu kata sederhana. Mengucapkan salam. Selamat pagi, selamat malam. Tiap pagi saudara buka mata, good morning Tuhan Yesus. Selamat malam Tuhan Yesus. Aku sudah mau bobo. Itu berbeda. Sorga itu beda dengan sapaan saudara dan dengan saudara yang tidak pernah menyapa sorga. Saudara nggak pernah nyapa sorga, tiba-tiba ada Tuhan tolong, Tuhan tolong. Malaikat bilang, kok ada suara asing? Siapa ini yang datang? Nggak pernah selamat pagi, selamat sore. Tiba-tiba udah histeris datang cari Tuhan. Paham maksudnya? Jadi carilah Tuhan. Senang berdoa. Banyak persoalan berdoa. Jadikan doa itu bagian dari hidup kita. Nafas hidup kita. Sesuatu yang melekat yang gak terpisahkan. Karena itu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga kita belajar dari kisah Yunus pasal yang kedua. Semua orang berhak mendapat pengampunan ketika bertobat dengan tulus. Saudara pernah berbuat salah? Sadar saudara sedang berbuat salah? Sudah bertobat? Sudah mengakui kesalahan? Karena ada banyak orang Kristen itu, dia akhirnya sadar, oh ya saya salah, ngakui Tuhan ampuni. Tapi gak bertobat, besok bikin lagi. Ada gak seperti begitu? Bukan banyak, banyak sekali. Makanya di neraka ada gak orang Kristen? Banyak sekali. Siapa mereka? Yang sadar sudah berbuat dosa, yang mengakui ya Tuhan aku berdosa. Tetapi bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama. Poin yang ketiga, semua orang berhak mendapat pengampunan. Ketika kita mau bertobat dengan hati yang tulus. Tulus itu artinya ketika ngomong bertobat, mengakui kesalahan, ada niat bertobat, tidak melakukan lagi.
Amin. Saudara yang masih bolak-balik dalam dosa yang sama, ayo bertobat hari ini. Mungkin aja nih pesan terakhir yang saudara bisa dengar, Tuhan bilang bertobat. Kadang-kadang kita kalau sudah terlalu nyaman dalam dosa yang sama, hari ini minta ampun, besok bikin lagi. Itu sudah jadi bagian hidup. Sehingga dengar firman Tuhan pun sudah gak bergetar. Sudah gak ada rasa bersalah. Betul apa benar? Kenapa? Karena sudah hidup di dalam situ dan saudara pikir itu mudah, keluar gak mudah. Kalau baju saudara keringat ganti baju mudah. Kalau dosa yang bolak-balik dalam kesadaran saudara lakukan, itu jadi bagian dari dalam hidupmu. Itu kalau mau dikeluarkan, itu seperti mengambil nyawa saudara. Gak mudah. Makanya selagi saudara masih mendengar aku salah, bertobat sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus tolong saudara. Saudara pasti akan diberi kemampuan untuk keluar dari dosa yang sama. Jangan bangga dengan dosa, jangan menikmati dosa. Itu kejijikan di hadapan Tuhan. Dan saudara mati cuma satu, gak ada pilihan lain. Saudara dibuang ke neraka. Kan sayang ya, sudah Kristen, rajin ke gereja, memberi persembahan, memuji Tuhan, pelayanan apa diambil. Tetapi masih hidup dalam dosa yang sama bolak-balik. Begitu ketemu Tuhan gak ada pilihan, langsung aja dicemplungin. Sia-sia semua saudara lakukan. Yang Tuhan cari cuma satu. Pertobatan saudara. Bertobat itu artinya apa? Meninggalkan dosamu dan hidup di jalannya Tuhan. Itu definisi sederhana. Amin. Karena pertobatan itu tidak selalu ada. Ketika saudara mendengar pun bertobat, hati saudara udah keras, sudah gak bisa bertobat. Jadi ketika saudara menyadari masih ada kesalahan dan masih ada rasa bersalah, sekarang waktunya beberes. Amin. Pengampunan membawa kepada pemulihan. Amin. Amin. Kalau Tuhan mengampuni, hidup saudara pasti dipulihkan. Dan kisah Yunus mencatat ada kesempatan kedua. Tuhan berfirman, hai ikan yang besar, muntahkan dia. Tetapi jangan di Tarsis ya, muntahkan dia di Nineve. Ikan besarnya langsung datang ke Nineve tanpa pakai Google Map, dia tahu loh Nineve di mana dan langsung begitu Yunus klik, wah kok di Asyur di Nineve ya. Memang Tuhan itu luar biasa. Artinya apa? Dia dikasih kesempatan kedua. Kenapa dia menerima kesempatan kedua? Karena dia menyadari kesalahannya, dia mengakui kesalahannya. Walaupun gak tulus-tulus banget, tetapi dia bernasar. Tuhan, kalau aku selamat dari musibah ini, aku akan ikut kemana Tuhan suruh. Walaupun hatinya masih ada jengkel-jengkel dikit. Tapi nanti kita lihat di pasal terakhir. Endingnya Yunus memahami hatinya Tuhan. Jadi tidak semua hamba Tuhan, tidak semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan itu mengerti hatinya Tuhan. Buktinya apa? Masalah tim musik, ada masalah sedikit. Aduh gak nyaman aku main musik. Pelayanan sedikit, aduh ada masalah, aduh gak lagi dah melayani. Aku jadi jemaat biasa. Itu kan menunjukkan orang-orang yang belum mengerti hatinya Tuhan. Buktinya Yunus, dia kembali dapat kesempatan kedua. Datang ke Nineve. Tapi dia belum memahami hatinya Tuhan. Dia datang karena dia tahu ini kesempatan kedua. Kalau enggak, masalah apa lagi akan aku alami? Nah, itu ketakutannya dia takut mati. Amin saudara. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Rencana Allah tidak pernah gagal. Masa-masa sulit seringkali menjadi jalan untuk kita kembali kepada panggilan Allah. Amin. Kita percaya ketika kita mengasihi Allah, ada rancangan Allah yang Allah singkapkan untuk saya dan saudara. Ketika kita belajar firman, belajar ada di hadirat Tuhan, kita bisa mendengar panggilan Tuhan. Bentuk pelayan apa yang harus saya kerjakan, kita tahu itu. Nah tetapi dengan kesibukan, kerjaan, dengan dunia yang begitu indah, yang kita pengen kejar, seringkali panggilan Tuhan dalam hidup kita tuh ambiar. Tahu tapi gak jelas, kita gak fokus ke situ. Nah kenapa ada persoalan-persoalan yang seringkali Tuhan izinkan. Kita sudah mulai naik-naik, tiba-tiba puk jatuh. Kita sudah mulai nyaman-nyaman, tiba-tiba terhentak, ada pergumulan. Kenapa persoalan-persoalan Tuhan izinkan?
Cuman satu. Supaya fokus kita kembali kepada panggilan Tuhan. Panggilan untuk apa? Membawa keselamatan. Diingatkan, kamu sudah diselamatkan. Hidup kamu bukan milik kamu lagi. Kamu hidup bukan hanya sekedar mengejar mimpimu, cita-citamu, bukan sekedar ngurusi keluargamu. Ada panggilan yang mulia dari Allah pencipta langit bumi lewat hidupmu supaya kamu membawa keselamatan. Ada banyak orang di luar sana sedang antri masuk neraka. Ada banyak orang di luar sana yang masih hidup dalam kegelapan. Tuhan mau terangmu itu bercahaya untuk mereka. Tuhan mau tanganmu itu menarik mereka supaya mereka tidak masuk dalam api yang kekal. Seringkali ketika kita terpuruk dalam pergumulan hidup paling terpuruk, bahkan sampai di titik nol, pandangan kita baru tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Nah lewat pelajaran ini kan gak usahlah dibuat titik nol. Tuhan berbicara sepoi-sepoi. Oh Tuhan berbicara, oh iya Tuhan aku mau melakukan. Begitu ada salah dikit Tuhan berbicara cuman pelan. Oh iya Tuhan aku sadar saya mau berbenah Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak bertobat di suara yang pelan sepoi-sepoi, cambuk turun. Kalau cambuk juga gak mempan, badai gelombang yang besar turun. Tujuannya cuma satu, mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Menyelamatkan jiwa kita dari api neraka, supaya kita bisa masuk surga, langit baru, bumi yang baru. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.